25 aplikasi pinjaman online yang legal yang sejauh ini masih aman jika teman-teman itu telat bayar atau gagal bayar. Nah, semuanya ini pinjol legal ya, bukan pinjol abal-abal, apalagi pinjol yang ilegal gitu. Oke, kita simak saja apa saja daftar aplikasinya. Nah, yang pertama adalah aplikasi FinPlus atau FinPlus. Ini saya dikonfirmasi kalau aplikasi ini memang tidak ada DC lapangannya, tapi ternyata di bulan Juni 2026 sudah mulai menurunkan debt collector lapangan itu di wilayah Jabodetabek. Jadi yang tinggal di Jabodetabek bisa lebih berhati-hati kalau telat bayar di aplikasi FinPlus. Tapi kalau di luar Jabodetabek sejauh ini masih aman, nggak ada DC lapangan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, yang kedua adalah aplikasi KTA Kilat. Ini juga salah satu pinjaman online yang sudah sangat lama di Indonesia. Ini pinjaman online yang cukup populer dan banyak juga nasabahnya. Tapi mereka dari segi debt collector lapangan sejauh ini masih belum menurunkan. Jadi bisa dibilang masih aman hingga sekarang apabila teman-teman telat bayar di aplikasi KTA Kilat. Dan yang ketiga adalah aplikasi Bantu Saku. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang lumayan terkenal juga. Mereka juga dari segi penagihan hanya mengandalkan penagihan lewat jalur digital saja. Jadi kayak WhatsApp, telepon, email, itu yang biasanya mereka lakukan jika ada nasabah yang telat bayar. Tapi kalau masalah DC lapangan sejauh ini masih belum ada DC lapangannya gitu. Jadi nggak usah dibikin pusing. Nah, yang keempat adalah aplikasi Singa ID. Nah, untuk aplikasi Singa ID ternyata mereka sudah mulai menurunkan debt collector lapangan, tapi untuk kotanya itu sangat terbatas, hanya ada di kota Bandung saja. Jadi yang di kota Bandung bisa lebih waspada kalau telat bayar di aplikasi Singa ID, tapi kalau di luar Bandung bisa lebih tenang karena memang sejauh ini masih belum ada debt collector lapangannya. Dan yang keenam adalah aplikasi dan yang kelima adalah aplikasi Adapundi. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga. Adapundi ini juga salah satu pinjaman online yang sangat populer karena mereka sering banget beriklan di sosial media dan juga YouTube. Dan hingga sekarang di bulan Juli 2026, aplikasi Adapundi masih belum menurunkan debt collector lapangan. Jadi masih aman jika teman-teman gagal bayar dulu di aplikasi ini kalau memang nggak ada duit untuk mencicil atau melunasi. Dan yang keenam adalah aplikasi Ada Modal. Ini juga salah satu pinjaman online yang terpercaya juga. Ini juga pinjaman online yang populer juga. Dan aplikasi Ada Modal ini sampai sekarang masih belum memiliki debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah gitu. Jadi ini juga menjadi ya salah satu pinjol yang aman lah kalau teman-teman itu nggak ada duit untuk mencicil atau melunasi. Karena memang tidak ada atau belum ada debt collector lapangannya. Dan yang ketujuh adalah aplikasi Indodana. Nah, Indodana ini salah satu paylater yang cukup populer juga di Indonesia. Nah, ternyata untuk Indodana ini sudah mulai ada DC lapangannya, tapi hanya terbatas di kota-kota tertentu gitu. Jadi nggak semua kota di Indonesia ada DC lapangannya, ini ya nggak gitu. Jadi ya bisa saja ada DC lapangan, tapi bisa juga nggak ada DC lapangan gitu. Yang pasti di kota-kota besar itu hampir 90% ada DC lapangannya. Kayak kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kota Surabaya, Yogyakarta, Semarang, ini ya kemungkinan besar ada DC lapangannya gitu. Tapi di luar itu ya masih aman lah. Nah, yang ke-8 adalah aplikasi Uangme. Jadi Uangme ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga. Sejauh ini mereka masih aktif mencairkan pinjaman kepada nasabah, tapi juga kalau ditanya ada DC lapangan atau belum, nah aplikasi Uangme ini masih belum menurunkan debt collector lapangan. Jadi nggak usah dibikin pusing, nggak usah ribet kalau telat bayar di aplikasi Uangme. Dan yang ke-9 adalah aplikasi Uku. Jadi aplikasi Uku ini gemar banget mencairkan pinjaman untuk nasabah yang punya usaha atau pelaku UMKM. Dan aplikasi Uku ini sejauh ini masih terpantau aman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau teman-teman telat bayar. Bahkan telat bayar 6 bulan, 1 tahun pun masih aman, nggak ada DC lapangan yang datang buat menagih gitu. Nah, yang ke-10 adalah aplikasi Kredito. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang akhir-akhir ini cukup serius, cukup agresif dalam hal penagihan. Bahkan mereka sudah mulai menurunkan debt collector lapangan itu di wilayah Jabodetabek dan juga kota Bandung. Tapi di luar daerah itu masih aman, nggak ada yang menyatakan didatangi DC lapangan untuk yang telat bayar di aplikasi Kredito gitu. Nah, yang ke-11 adalah aplikasi Neobank. Jadi Neobank ini bukan pinjol murni ya, melainkan bank digital yang punya fitur pinjaman gitu. Dan aplikasi ini juga ternyata sudah mulai menurunkan DC lapangan. Ini juga sudah mulai merata gitu di seluruh area sudah mulai ada. Tapi kalau ditanya kayak kota-kota di pelosok, di pinggiran itu masih belum. Ya kalau kotanya besar, kota-kota besar itu ya ada peluang untuk didatangi gitu.
Nah, yang ke-12 adalah aplikasi Credinex. Nah, Credinex ini di tahun 2026 masih belum menurunkan debt collector lapangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah takut kalau telat bayar di aplikasi Credinex. Nah, yang ke-13 adalah aplikasi Krediwan. Ini dulunya namanya 360 Kredi, sekarang berganti nama menjadi Krediwan. Dan aplikasi Krediwan ini statusnya pinjol yang legal, ada izinnya, diawasi sama OJK. Dan meskipun mereka legal, sejauh ini kalau masalah DC lapangan mereka masih belum menurunkan gitu. Jadi nggak usah takut yang telat bayar di aplikasi Krediwan, karena teman-teman masih aman hingga saat ini. Dan yang ke-14 adalah aplikasi Kredinesia. Jadi aplikasi Kredinesia ini juga belum memiliki debt collector lapangan. Sejauh ini masih aman, nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau telat bayar di aplikasi Kredinesia, karena mereka ya memang tidak menurunkan debt collector lapangan gitu. Nah, yang ke-15 adalah aplikasi Lumbung Dana. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang legal juga. Ini bukan pinjol ilegal atau apalagi pinjol abal-abal, ya jelas enggak. Dan mereka sampai saat ini masih mentaati aturan yang ada. Dan kalau masalah DC lapangan sejauh ini mereka masih belum menurunkan gitu. Nah, yang ke-16 adalah aplikasi Artaniaga. Jadi aplikasi Artaniaga ini juga salah satu pinjol yang banyak kita dengar juga. Dan aplikasi ini juga sejauh ini masih belum menurunkan debt collector lapangan. Ya memang kalau dari segi penagihan itu mereka sangat intens, sangat agresif lewat jalur digital gitu. Jadi mereka sering nelpon kalau ada nasabah yang telat bayar, dan itu yang biasa mereka lakukan. Tapi kalau DC lapangan mereka masih belum menurunkan. Dan yang ke-17 adalah aplikasi Dana. Jadi pinjaman dari aplikasi Dana. Jadi ini juga masih aman sejauh ini, nggak ada yang perlu ditakuti, masih aman dari DC lapangan, sebar data juga aman. Hanya saja kalau dislik OJK ya tetap nyangkut kalau kita telat bayar. Dan yang ke-18 adalah aplikasi Pinjam Dana. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang terpantau masih aman hingga saat ini. Nggak ada yang perlu ditakuti, masih aman, nggak ada DC lapangan, nggak ada sebar data. Jadi teman-teman bisa tenang yang telat bayar di aplikasi ini. Dan selanjutnya adalah aplikasi Home Credit. Nah, Home Credit ini salah satu pinjol yang cukup besar ya di Indonesia, karena mereka sudah cukup lama di Indonesia. Dan aplikasi ini ternyata sudah mulai ada DC lapangan yang mulai menyebar, baik di kota besar maupun di kota kecil itu ada DC lapangannya. Hanya saja kalau hutang teman-teman nggak begitu banyak, nggak begitu besar, itu biasanya tidak diutamakan dalam hal penagihan. Intinya kalau hutangnya di bawah 5 juta biasanya tidak diutamakan dalam hal penagihan gitu. Nah, yang ke-20 adalah aplikasi YouPayLater. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang terkenal juga. Dan aplikasi ini ternyata sudah mulai ada DC lapangan, tapi hanya terbatas di area Jabodetabek saja. Di luar Jabodetabek sejauh ini masih aman, nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena tidak ada DC lapangannya. Dan yang ke-21 adalah aplikasi Traveloka PayLater. Ini juga salah satu pinjaman online dari aplikasi Traveloka. Ini juga salah satu pinjol yang sejauh ini mereka ternyata mulai menurunkan DC lapangan. Tapi masih di kota-kota tertentu, kayak misalnya kalau Jawa Timur ya adanya di kota Surabaya, kalau di Jawa Tengah ya adanya di kota Semarang, Yogyakarta ya ada, kalau di Jawa Barat ya di kota Bandung gitu. Jadi intinya di tiap provinsi itu ada satu kota yang paling besar atau ibu kota provinsi yang menjadi lokasi DC lapangan gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi Cash Cepat. Nah, ini juga salah satu pinjol yang cukup aktif mencairkan pinjaman. Sejauh ini sih masih aman ya kalau Cash Cepat ini nggak ada DC lapangan. Tapi ya kita nggak bisa tahu apakah kedepannya bakal menurunkan DC apa enggak. Tapi kalau sejauh ini masih aman. Dan yang ke-23 adalah aplikasi Sibank Pinjam. Nah, ini juga salah satu pinjaman online yang cukup mulai aktif lah dalam hal menurunkan DC lapangan. Ternyata sudah ada DC lapangan, tapi untuk persentase kunjungannya itu nggak begitu belum tentu datang lah gitu. Jadi ya bisa dibilang 50-50 lah kedatangan untuk DC lapangannya. Dan yang ke-24 adalah aplikasi Solusiku. Ini juga sampai saat ini masih aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi teman-teman bisa tenang kalau telat bayar di aplikasi Solusiku. Dan yang terakhir adalah aplikasi Klik UMKM. Nah, ini salah satu pinjaman online yang mencairkan pinjaman untuk para pelaku UMKM. Sejauh ini masih aman, tidak ada DC lapangan yang perlu ditakuti, tapi mereka dalam hal penagihan memang sangat agresif, sangat intens, sehingga ini juga perlu diwaspadai yang telat bayar di aplikasi ini.